Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241104. Di kesempatan yang baik kali ini saya akan membahas materi yang terakhir dari materi mata kuliah manajemen keuangan, yaitu manajemen keuangan internasional. Nah, di kesempatan yang terakhir kali ini saya akan membahas mengenai manajemen keuangan internasional. Sebelum kita lebih jauh lagi mengenai manajemen keuangan internasional, langkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional adalah cabang dari manajemen keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan, organisasi, atau individu dalam konteks pasar global. Ini melibatkan pengembalian keputusan keuangan yang mempertimbangkan aspek-aspek internasional seperti nilai tukar mata uang, risiko politik, dan perbedaan peraturan keuangan antar negara. Ini adalah definisi mengenai manajemen keuangan internasional. Dan selanjutnya, konsep penting dari manajemen keuangan internasional. Ada beberapa konsep yang sangat penting yang saya akan bahas kali ini. Yang pertama ada resiko value asing. Apa itu resiko value asing? Karena bisnis dapat melakukan transaksi di berbagai mata uang, fluktuasi nilai tukar mata uang bisa berdampak pada keuntungan dan kerugian. Manajemen risiko value asing melibatkan strategi untuk melindungi diri dari perubahan nilai tukar yang merugikan untuk kita. Yang kedua, ada sumber pendanaan internasional. Apa itu? Perusahaan internasional mungkin harus mencari pendanaan dari pasar global. Mengapa? Ini bisa berupa uang atau ekuitas dan perlu mempertimbangkan biaya, risiko, dan regulasi yang berbeda di berbagai negara. Yang ketiga, ada analisis risiko politik. Ini sangat penting sekali karena risiko politik melibatkan perubahan dalam kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis di luar negeri. Ini bisa mencakup perubahan dalam regulasi, perdagangan, pajak, atau kebijakan investasi. Maka dari itu analisis risiko sangatlah penting. Yang keempat, ada keputusan hukum dan pajak. Ini juga penting karena perusahaan yang beroperasi di pasar internasional perlu mengetahui peraturan hukum dan pajak di berbagai yurisdiksi. Ini memerlukan pemahaman yang baik tentang sistem hukum dan pajak di negara-negara yang terlibat. Selanjutnya ada manajemen portofolio internasional. Investasi internasional melibatkan portofolio aset yang tersebar di berbagai negara. Manajemen portofolio internasional mencakup alokasi aset, diversifikasi, dan pemantauan
pemantauan kinerja investasi di seluruh dunia. Yang terakhir ada perencanaan pajak internasional. Ini penting sekali karena perusahaan internasional perlu merencanakan pajak secara cermat untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara sah. Ini termasuk memahami perjanjian penghindaran pajak ganda atau disebut sebagai tax treaties antar negara. Yang terakhir ada arus kas internasional. Manajemen arus kas internasional penting untuk memastikan likuiditas dan kelangsungan bisnis. Ini melibatkan perencanaan untuk pengiriman uang, konversi mata uang, dan manajemen likuiditas di berbagai mata uang. Yang terakhir ini sangatlah penting di manajemen keuangan internasional, yaitu analisis pasar global. Mengapa sangat penting? Menganalisis pasar global termasuk tren ekonomi, politik, dan sosial di berbagai negara adalah kunci untuk mengambil keputusan investasi yang cerdas dalam manajemen keuangan internasional. Ini sangatlah penting untuk kita pahami satu persatu untuk kita mempelajari manajemen keuangan internasional. Ada 8 yang sangat materi yang sangat penting ini harus kita pahami. Selanjutnya, manajemen keuangan internasional mencakup sejumlah materi yang penting untuk memahami pengelolaan keuangan di lingkungan bisnis global. Di bawah ini saya akan memberikan gambaran umum tentang materi penting yang biasanya dibahas dalam konteks manajemen keuangan internasional. Yang pertama ada nilai tukar mata uang exchange rate. Yang kedua, sumber pendanaan internasional, international financing. Yang ketiga ada manajemen risiko valuation atau foreign exchange management. Yang keempat ada analisis risiko politik dan hukum, political and legal risk analysis. Yang selanjutnya manajemen portfolio internasional, international portfolio management. Selanjutnya perencanaan pajak internasional, international tax planning. Yang selanjutnya manajemen arus kas internasional, international cash flow management. Yang selanjutnya keuangan global finance. Yang selanjutnya perjanjian penghindaran pajak ganda, tax treaties. Selanjutnya ada etika dalam manajemen keuangan internasional, ethics is international finance. Yang terakhir ada analisis pasar global, global market analysis. Kesimpulan. Di sini saya mendapat kesimpulan dari materi yang saya bahas mengenai manajemen keuangan internasional. Yaitu kesimpulan materi manajemen keuangan internasional adalah bahwa pengelolaan keuangan dalam lingkungan bisnis global melibatkan berbagai aspek yang kompleks dalam rangka memahami dan berhasil mengelola keuangan internasional dengan memahami dan menguasai materi-materi ini. Perusahaan, organisasi, dan individu dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dalam konteks bisnis global yang semakin terhubung. Manajemen keuangan internasional membantu mengidentifikasi peluang dan mengelola risiko dalam lingkungan bisnis internasional yang kompleks. Ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan mengenai penjelasan materi manajemen keuangan internasional yang saya bahas
di materi terakhir ini dalam mata kuliah manajemen keuangan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya pribadi mohon maaf karena tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan sedikit pun. Maka dari itu saya meminta maaf kepada rekan-rekan sekalian jika saya ada salah kata atau salah ucapan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas rekan-rekan sekalian yang telah menonton video saya. Semoga materi mengenai mata kuliah manajemen keuangan, ada beberapa materi sekitar 15, mudah-mudahan itu bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam mempelajari mengenai manajemen keuangan. Saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.